Tuh lihat tuh, kulitnya kenyal dan nggak mudah sobek. Apalagi kalau risol kukusnya dicocol pakai sambal dimsum kayak gini. Perpaduannya itu enak banget. Pertama-tama mari kita membuat kulit risol. Aku akan share gimana caranya membuat kulit risol yang anti gagal seperti ini, tidak lengket dan juga kuat, tidak mudah sobek. Siapkan bahan-bahannya, ada 100 gram terigu protein sedang, 200 ml susu cair, 100 ml air, 1 sendok makan tepung sagu, 1 butir telur, 2 sendok makan minyak goreng, dan sejumput garam. Kita akan campurkan air dan susu, totalnya adalah 300 ml. Terserah teman-teman mau menggunakan perbandingan berapa, tapi semakin banyak susu rasanya akan semakin gurih. Lalu kita akan campurkan bahan keringnya, ada tepung terigu, tepung sagu, dan sejumput garam. Kita aduk-aduk hingga merata, lalu kita buat cekungan di tengahnya, dan kita pecahkan 1 butir telur. Tambahkan 2 sendok makan minyak goreng, lalu kita lanjut aduk-aduk hingga merata. Tuangkan campuran 300 ml susu dan air, tuangkan secara bertahap agar adonan tidak ada gumpalan. Aku tuang sebanyak 3 tahap, lalu diaduk-aduk hingga merata, hingga adonan bisa halus dan tidak bergumpal seperti ini. Lalu kita akan saring adonan tadi menggunakan saringan air. Dan juga kita akan bantu aduk-aduk menggunakan whisk. Hasilnya sangat halus dan siap untuk dipakai. Untuk membuat kulit risol, yang pertama kita akan mengoles wajan dengan minyak. Proses ini akan kita ulang lagi apabila wajan kering untuk memastikan agar adonan tidak lengket. Api yang digunakan cukup api kecil, tapi nanti bisa kita sesuaikan lagi. Bila kita cek minyaknya sudah panas, lalu kita mulai goreng kulit risolnya. Di sini aku menggunakan sendok sayur, takarannya kurang lebih 2 sendok sayur. Kita tunggu sampai mengering, dan apabila kita cek pinggirannya sudah mengelupas seperti ini, itu tandanya kulit risolnya sudah matang. Lalu kita bisa tiriskan dengan cara membalikkan wajan seperti ini. Lalu di setiap tumpukan layernya kita akan taburi dengan tepung terigu. Ini fungsinya agar tidak lengket. Sebetulnya tanpa ditaburi pun juga tidak akan lengket, hanya saja bila ditaburi ini hasilnya akan lebih baik lagi. Kita lanjut ke adonan berikutnya. Dari takaran adonan tadi, aku bisa jadi 9 kulit risol. Jadi, teman-teman tinggal kalikan sendiri saja kalau misal mau membuat lebih banyak. Selanjutnya, yuk kita membuat isian risolnya. Untuk mempercepat, di sini aku udah iris-iris semua sayurannya. Ada wortel, jagung muda dan jagung pipil, daging ayam cincang, daun sop dan daun seledri, bawang putih dan bawang bombay, dan 2 butir telur. Untuk sayurnya boleh juga diganti yang lain atau dikombinasi sesuai dengan selera teman-teman. Langsung saja kita panaskan minyak, lalu kita tumis bawang putih dan juga bawang bombay. Kita aduk-aduk hingga wangi. Lalu kita masukkan ayam yang sudah dicincang, 1 sendok makan garam, setengah sendok makan kaldu jamur, setengah sendok makan gula, dan setengah sendok makan lada bubuk. Tambahkan sedikit air agar ayam matang dengan sempurna.
Lalu kita masukkan sayurannya, jagung muda, jagung pipil, dan juga wortel. Kita masukkan dan kita masak sampai layu. Bila sudah matang, kita matikan apinya dan kita masukkan daun sop dan daun seledri. Kita aduk-aduk dan terakhir kita juga masukkan telurnya. Kita aduk dulu dengan whisk biar rata. Ini sudah dalam kondisi apinya mati ya. Kita ratakan semuanya dan isian risol siap untuk disajikan. Pada saat menggulung kulit risol akan lebih mudah apabila kulit dan juga isinya itu dalam kondisi dingin. Kita akan menggunakan larutan tepung terigu untuk mengeratkan gulungan risol. Langsung saja kita mulai menggulung kulit risol. Caranya seperti ini, kurang lebih isiannya 1 sendok makan. Kita mulai gulung dari bawah, kemudian samping kanan dan kirinya. Kita gulung ke atas dan pada ujungnya kita beri larutan tepung terigu. Lalu kita rapatkan semuanya dan adonan ini akan kuat, tidak akan terlepas lagi. Karena aku menggunakan panci pengukus, jadi aku akan mengalasinya dengan kertas anti lengket agar hasilnya juga lebih bagus. Di sini aku mengukus kurang lebih sekitar 15 menit. Setelah risolnya matang, kita akan buka penutupnya. Hati-hati, jangan sampai airnya masuk ke dalam panci. Dan risol kukusnya sudah matang. Apabila kulitnya sudah kisut-kisut dan mengkerut seperti ini tandanya sudah matang ya. Sekarang aku mau tes dulu dengan sumpit. Ini teksturnya kuat, tidak mudah sobek, bisa diambil dengan mudah. Kulit risolnya ini juga terlihat sangat lentur dan juga kenyal. Langsung saja kita tes, kita akan coba iris. Dan ternyata isiannya solid, isiannya tidak ada yang buyar, menyatu semua dengan kulitnya. Ini karena tadi kita menggunakan telur yang masih mentah. Warnanya juga cantik, kulitnya putih mulus, isiannya ada merah, kuning, dan juga hijau. Langsung saja aku mau plating. Di sini aku menyajikannya dengan sambal dimsum. Untuk resepnya aku akan upload secara terpisah. Apabila teman-teman berminat, silahkan klik video di atas ini. Langsung aja gak pakai lama, kita cicipi yuk risol kukusnya. Di sini aku akan makan dengan sambal dimsum yang rasanya itu manis, asem, asin bercampur jadi satu. Teman-teman, resepnya aku upload di video tersendiri ya. Silahkan klik di bagian atas ini. Bismillahirrohmanirrohim, langsung kita makan. Rasanya benar-benar enak loh teman-teman. Rasanya benar-benar kenyal, terus isiannya rasa asinnya dan juga ada manis-manisnya, gurihnya, itu pas semuanya. Langsung aja kita mau habiskan, kita cocol semua dengan sambal dimsumnya. Ini benar-benar cocok banget dimakan sama risol kukus. Teman-teman jangan lupa cobain resepnya ya, aku jamin gak akan nyesal. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan juga sampai jumpa di video selanjutnya.